Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia, tersihir, pesonamu. Jadi, ini siapa yang terperangkap, terpesona oleh paras dan pesonamu. This is fun reading ya. Diperuntukkan happy-happy untuk membooster energi positif. Jadi nontonnya dari awal sampai akhir untuk claiming energi tersebut. Lalu, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Namun, proses. Kita harus memproses baik-baik. Jangan langsung ditelan bulat-bulat karena kadang-kadang ada pesan-pesan yang aku sampaikan secara harafiah dan juga metafora. Jadi harus kamu pahamin dulu. Lalu, untuk kalian yang bertanya-tanya gimana caranya untuk bisa benar-benar bisa kebaca. Jadi fokuskan dengan energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Um, Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Kita langsung mulai aja ke cek orangnya. Jadi siapa yang tersihir oleh pesonamu? Terus spread guiding from power like I think social media truth protection mesmerize with their appearance, look and aura. Ada love. Ini bisa dari social circle ya kalau aku lihat, karena terutama di sini kayak banyak bunga-bunga. Jadi kalau aku lihat kayak bunga-bunga di tanaman. Bunga-bunga di taman itu kan semuanya kayak ada terkoneksi gitu loh, dari tumbuhannya, dari daunannya, dari bunga-bunganya, semuanya itu terorkestra di satu tempat, di satu wilayah gitu. Nah sama kayak keadaan kamu sama dia. Di sini kamu ini bukan tipe orang yang kayak nun jauh di sana gitu. Bisa saja orang-orang yang memang kenal sama teman-teman kamu sama social circle kamu. Cuman di sini dia adalah sosok orang yang pemberani. Kemungkinan kamu bisa dealing sama energi Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia juga orangnya people person ya kalau aku lihat. Jadi disukain orang-orang sebenarnya. Jadi dia punya banyak teman, punya banyak kenalan. Hidupnya tuh rapih. Di sini ada diligence, courage, wisdom. Orangnya cukup dewasa, pemahamannya dewasa, pembawaannya tenang, kalem. Jadi dia bukan tipe orang yang pembawaannya gerasak gerusuk gitu, kelihatan arogan, enggak. Dia kelihatannya sangat graceful. Jadi dia punya taste yang bagus di style, taste yang bagus di soal lifestyle. Terus dia juga sosok orang yang pintar untuk ngomong. Pintar ngomong bukan berarti kayak suka bicara ya, lebih seperti dia tahu apa yang harus disampaikan. Pintarnya tuh kayak gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini dari sisi wisdomnya dia punya tingkat kedewasaan yang baik. Jadi secara kedewasaan yang baik itu bukan hanya dinilai atau diukur dengan akademik atau pembelajaran yang kita pelajari selama kehidupan. Jadi dari tingkat kedewasaan dari umur. Kedewasaan dia itu dibarengin sama pemahaman dia untuk menempatkan diri di posisi orang lain dengan memakai empati dan pakai rationality. Jadi cukup pintar orangnya. Terus di sini yang aku lihat dia juga sosok orang yang pintar juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi problem solving, dia tuh punya skill problem solving yang sangat bagus. Jadi dia kalau misalnya yang aku lihat ya, kebanyakan dia itu disamperin nih sama teman-temannya, teman-temannya suka nanya solusinya apa, masalah kehidupan teman-temannya gitu. Jadi dia tuh orang yang biasanya memberikan wejangan. Dia tuh bukan orang yang bukan berarti kayak dia tua gitu ya. Yang tadi aku bilang itu bukan itu, tolak ukur kedewasaan bukan dinilai dari usia, tapi lebih seperti dari pemahaman dia, cara menempatkan diri gitu. Orangnya pintar banget, dia tahu cara untuk menyelesaikan masalah. Lalu di sini juga tipe orang yang berani. Jadi dia bukan tipe orang yang diam saat ada kesempatan karena punya banyak anxiety atau punya banyak insecurity. Dia tahu worth-nya dirinya, dia tahu seberapa layak dia mendapatkan kebahagiaan. Dia juga punya kematangan dan kematangan untuk memahami kalau dirinya itu berhak untuk dapat apa gitu. Jadi dia cukup pintar untuk mendapatkan atau meraih mimpi-mimpinya. Dan di sini dari courage sendiri ini bisa ditunjukkan dengan cara dia mengaplikasikan keberanian dalam memilih pekerjaan, memilih pilihan hidup gitu. So dia juga sosok orang yang bertanggung jawab. So aku bakal lihat lagi dari tarot card. Kita lihat siapa
yang tersihir oleh pesonamu. Tunggu sebentar, ada yang kebolak. There's spirit guiding to live on power like Agnes. Information and protection to support this video. Dia tersihir oleh pesonamu. Oke. Di sini ada Five of Cups, ada beberapa kalian yang berhubungan sama seseorang yang pernah mungkin dekat atau pernah ingin dekat di sini sama dirimu. Dari Five of Cups soalnya dia melihat agak dia tuh agak terobsesi sedikit sama diri kamu karena dia melihat ada beberapa peluang yang dia tidak ambil gitu. Bukan karena dia tidak mampu untuk mengambil, karena dia saat itu belum bisa bertanggung jawab. Dari Five of Cups sendiri di sini sebenarnya kayak gagal move on dari dirimu sih kalau aku lihat. Coba kita lihat lagi ya. Dia adalah seseorang yang sangat mandiri, finansialnya oke sebenarnya. Dari energi The Queen of Wands terlihat sebagai seseorang yang bisa ngedapetin apa aja. Ada Tower. Who's this person yang terpesona oleh dirimu? Ya, dia punya social circle yang bagus. Jadi dia tuh orang yang bisa dibilang punya banyak teman, punya banyak kenalan, punya banyak orang-orang yang mengeluh-elukan dia. Jadi punya banyak fans lah gitu. Dari energi The Star sendiri itu nunjukin kepopularannya dia. Jadi dia cukup populer. Kayak yang tadi aku bilang, dia people person. Dimana kemanapun dia pergi, dia tuh jarang sendiri. Selalu ada teman-teman yang mengelilingi dia. Dan dia pun kalau misalnya teman-teman yang pergi kemana gitu ngumpul-ngumpul selalu dicariin. Nah, social circle-nya dia atau pertemanannya dia bukan cuma satu aja gitu, jadi banyak. Nah, di sini dari energi The Star juga aku ngelihat dia punya energi untuk healing, dimana itu bisa disadari atau tanpa disadari keberadaan dia itu memberikan dampak yang sangat positif untuk orang-orang sekitar. Dari energi The Star itu juga orang yang banyak fansnya. Jadi banyak banget yang suka sama orang ini. Jadi dia pun menyadari itu kalau aku lihat. Dan di sini dari energi The Queen of Wands, confidence-nya dia juga bisa datangnya dari situ. Itu nge-booster egonya dia sebenarnya. Nah, dari sini aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang sebenarnya bisa bisa mendapatkan apapun dengan segala macam cara gitu. Jadi ada sedikit possessiveness dan obsessiveness untuk ngedapetin sesuatu. Nah, di sini ada di segi kerjaan, dia tuh memang tipe orang yang tidak mudah untuk dikontrol orang lain ya. Jadi, tapi dia mau untuk bekerja sama gitu. Jadi masih bisa untuk kalau ngomong soal pekerjaan, ini bisa ada yang berhubungan sama developer, kayak project-project kayak arsitektur atau membangun sesuatu, berbisnis sama teman-teman gitu. Ini juga kalau di kantor pun jenis pekerjaannya very kreatif, ya pekerjaan yang kreatif. Terus kalau yang aku lihat dari energi The Queen of Wands itu menunjukkan energinya sangat fiery. Jadi kamu bisa deal sama Aries, Leo, Sagittarius atau Aquarius. Di sini dari energi The Tower, dia juga sosok orang yang full of surprises. Jadi tipe orang kayak gini tuh susah ditebak. Jadi kalau misalnya kamu kan biasanya kita kalau berhubungan sama orang kita bisa ngeliat patternnya ya, bisa ngelihat pola hidupnya, pola pikirnya. Itu agak sulit untuk menebaknya karena dia kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang sangat random. Karena dari energi Tower sendiri, kalau kamu nanya siapa, dia juga seseorang yang sebenarnya itu kurang bisa untuk sabar. Dari energi The Tower itu orang yang kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak sesuai sama prinsip, atau misalnya dia tuh punya hitam dan punya putih gitu, dia tahu dia punya rules mana yang baik mana yang tidak baik. Kalau memang itu sesuatu hal yang bagi dia salah dan tidak baik, dia gampang untuk kesenggol, gampang untuk meledak. Terus di sini kalau yang aku lihat dia juga
kalau dari energi The Tower sendiri, dia tuh tipe orang yang kalau bagi hidupmu itu surprising. Oh, dia suka sama aku gitu. Kamu bakalan surprise kalau misalnya tahu tentang perasaan orang ini. So aku bakalan lihat lagi, kita validasi lagi ya. Ini sini aja. There's red guidance from power like I think show me the truth tentang dia tersihir oleh pesonamu. Who is this person yang tersihir oleh pesonamu? Siapa yang tersihir oleh pesonamu? Aku tuh dari tadi ngelihatnya flower, jadi kemungkinan untuk kalian beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang kayak suka bunga gitu, suka dekorasi. Di sini di Chariot, orang yang cukup sukses, terutama di karir ya. Jadi saat ini karirnya sedang menanjak, menanjak banget gitu. Dari energi The Chariot kamu bisa deal sama Cancer. Dia punya sisi sensitif, cuman dia bukan tipe orang yang showing sisi sensitifnya dia. Dia lebih tipe yang nunjukin kalau dia itu kuat gitu. Di sini ada Three of Pentacles, ini nunjukin kalau dia suka kerja project, kerja bareng orang. Tapi bukan berarti yang tadi aku bilang dia suka diatur. Dia lebih prefer kayak okay, let's work together, ayo kerja bersama gitu. Kamu nunjukin skill kamu, aku nunjukin skill aku. Dia lebih suka yang kayak gitu. Dan terutama dari beberapa dari kalian ini berhubungan sama seseorang yang memahami pekerjaan kamu atau kamu memahami pekerjaan dia. Jadi sangat ada familiar di pekerjaan. Dari energi The Three of Pentacles, ini juga nunjukin social circle ya, lingkungan pertemanan, atau bahkan dia itu temannya teman kamu. Ya. Jadi masih ada kenalan di pertemanan. Ini Ace of Pentacles. Ini jarang loh waktu ini di deck ini yang keluar. Ace of Pentacles. Dia tuh bagaikan gift yang masuk ke dalam hidup kamu. Orangnya juga tipenya yang memberikan gift, memberikan hadiah. Jadi kayak love language-nya dia tuh memberikan sesuatu. Jadi dia menunjukkan perasaannya dengan memberikan pasangannya atau orang yang dia sukai sesuatu hal, benda gitu. Nah, dari ini Ace of Pentacles, ini adalah orang baru dalam hidup kamu. Jadi berbentuk, dia sosok baru. Kamu belum pernah ada hubungan apa-apa sama orang ini. Dari The Wheel of Fortune, kalau yang aku lihat orangnya cukup lucky ya, beruntung banget. Nah, cuman memang dia itu lebih controlling, terutama di percintaan. Jadi kalau sama pasangan dia tuh suka mengontrol, suka ngatur. Jadi dari sini posesif, ada obsesifnya sedikit. Terus juga kalau yang aku lihat dia tuh ngaturnya gini, dia tuh selalu pengen tahu kamu pergi kemana, sama siapa. Terus bahkan ada beberapa dari mereka tuh yang suka ngatur, lebih baik kamu pulang jam segini aja gitu, atau kayak ya mengatur sebuah keadaan lah gitu. Aku nggak bisa nih hari ini, kalau kamu mau ketemu teman bareng aku aja gitu, tapi hari ini ya gitu. Jadi suka ngatur yang kayak gitu. Dia agak sedikit obsesif memang, tanggung jawabnya besar. Dia bisa punya jadi kayak tulang punggung keluarga, atau misalnya memang tanggung jawab di keluarganya cukup besar. Nah, dia juga sosok orang yang sebenarnya bisa fleksibel, cuman sebenarnya itu juga dia tuh pinternya adalah dia tahu cara untuk bisa memberikan kamu pilihan atau pasangannya pilihan tanpa dilihat seperti mengatur. Jadi pintarnya dia kayak gitu. Jadi kalau ngomongin kasih pilihan nih, contohnya dia bisa kelihatan lebih bisa fleksibel, tapi sebenarnya itu juga hal-hal yang dia inginkan gitu. Dia pintarnya seperti itu. Lalu di sini aku ngelihatnya dari segi fisik light skin ya yang aku lihat. Jadi kulitnya agak terang, agak cerah. Tapi karena memang kemungkinan juga ya namanya kehidupan banyak aktivitas di luar sana gitu, contoh ada olahraga dan segala macam, itu kulit bisa menggelap karena memang sinar matahari. Cuman kalau ngomongin soal dasarnya kulitnya seperti apa, itu agak terang gitu. Terus yang aku lihat di sini dia tuh tipe orang yang sangat suka aktivitas. Jadi very active person, suka kesana kemari. Libur pun dia lebih prefer kayak udah olahraga lah libur atau pergi kemana gitu. Jadi selalu aktif, selalu kemana-mana. Aku bakalan validasi lagi dari ciri-cirinya.
ada annoying, jadi ada sifatnya dia yang menjengkelkan untuk dirimu. Oh, di sini mageran. Jadi ini perbedaan kamu sama dia, yang satu mageran, yang satu aktif. Raspy, suaranya serak-serak basah. Hair, rambutnya dia itu indah banget, yang kamu bakalan sadari tentang orang ini betapa indahnya rambutnya. Chill, jadi ada perbedaan antara kamu sama dia. Yang satu orangnya tuh aktif, bisa kamu yang aktif atau dia yang aktif, tapi satu lagi agak kalem gitu. Jadi ini kalau ngomongin soal sifat, kamu sama dia memang ada perbedaan. Jadi kelihatan banget, yang satu kayak matahari, yang satu kayak bulan gitu. Di sini ada third eye, jadi dia punya intuisi yang kuat, intuisinya juga tajam. Fancy, dia terbiasa hidup mewah, terbiasa dengan barang-barang mewah. Dia suka banget makan keluar. 1, 2. Ada straight, dia juga lurus-lurus aja orangnya. Put your head on my shoulder. Dia tuh selalu pengen jadi sosok orang yang kayak seperti penolong untuk hidup kamu. Jadi kalau kamu kesusahan, kamu sedang galau, dia tuh suka banget kalau ngebantuin, terutama ngebantu dirimu. So aku bakalan lihat lagi di sini nih, romance angel. Show me this connection. What's about? Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi sabar. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi kamu belum benar-benar mengetahui dalamnya seperti apa. Aku bakalan lihat kenapa dia tersihir oleh pesonamu. Wow. Ada death, ada kemisteriusan kamu yang bikin dia penasaran sebenarnya. Dari death itu, lalu ada scene 9 of cups, kamu kelihatan seperti acuh tak acuh sama dia. Lalu di sini ada perbedaan. Jadi yang tadi aku bilang ini bagaikan yang satu tuh bulan, yang satu tuh matahari ya. Jadi banyak perbedaan, bisa perbedaan adat istiadat, pola pikir. Cuman kamu sama dia beda dan dia menyadari itu, dan itu yang ngebuat dia penasaran. Yang ngebuat dia itu tersihir oleh pesonamu. Terutama di sini untuk kalian, kayak you illuminate, menerangi hidupnya dia. Walaupun hidupnya udah terang ya, cuman ada terangnya kamu tuh beda gitu sama yang lain. Jadi keunikan diri kamu yang membuat dia itu tersihir. Lalu di sini dari King of Wands ini ngomongin soal passion. Jadi chemistry juga yang muncul saat dia memandang dirimu. Di sini kebanyakan memang soal hal-hal yang berbau misteri. Jadi kemungkinan ketertarikan kamu sama tarot, ketertarikan kamu sama hal-hal misteri, sama divination atau sama spirituality, itu yang membuat dia terpesona. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada the moon, oke. Ini ada koneksi dari alam bawah sadar sih, yang kemungkinan hanya salah satu dari kalian yang menyadari itu. Karena kalau dari the moon sendiri yang aku lihat, ada beberapa dari kalian yang hubungannya itu memang belum siap untuk dipersatukan. Aku tidak akan sugarcoat anything, karena salah satu dari kalian ada yang baru moving on, baru saja melepaskan seseorang yang di masa lalu. Jadi masih di fase untuk pendekatan. Jadi di sini ada perjalanan untuk bisa mengarungi rasa takut. Jadi takut untuk memulai sesuatu yang baru, takut untuk gagal. Itu kan kita harus berani dulu nih gitu. Ini dari The Moon, kalau aku ngelihatnya, kalau ke depannya ini kayak baru fase untuk bab pertama lah kalau perjalanan. Cuman di sini dari Six of Crystal, nanti kamu akan nemuin ketenangan, kedamaian di bawah santai hubungannya. Terus di sini juga jadi ada koneksi dari jiwa ke jiwa, alam bawah sadar, yang akhirnya di sini kayak bisa menginspirasi satu sama lain untuk bisa lebih baik dari diri kalian yang sebelumnya. Jadi ada satu hal yang akan dia lakukan, atau misalnya koneksi kalian akan ngedorong kamu untuk bisa berkembang untuk diri sendiri masing-masing. Di sini kalau ke depannya gimana? Ada Two of Cups, nanti ada agreement atau ada persatuan. Cuman di sini nanti dibarengin dengan you heal dulu.
kamu sembuh dulu, dia sembuh dulu dari apapun itu. Lalu di sini Queen of Cups, siapapun kalian yang feminine, kalian akan ngerasa diprioritaskan, diratukan, dirajakan. Jadi kalau dari energi Queen of Cups sendiri, nanti ada yang mencurahkan perasaan. Jadi kamu akan merasa isi hatinya seperti apa, dan itu akan kelihatan jelas. Di sini ada kejelasan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.